Keluarga dan jemaat GPIB Bajem Suryakasih Tembilahan, selamat malam dan salam sehat bagi kita semua. Saat ini kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Mari kita persiapkan hati dan pikiran kita berdoa. Ya Allah Bapa yang berkuasa dalam hidup kami, curahkanlah pengertian, hikmat dan kuasa Roh Kudus untuk memimpin dan menuntun kami, keluarga-keluarga Kristen yang saat ini sedang berada di rumah kami masing-masing ketika kami akan membaca dan merenungkan firman Tuhan di dalam hidup kami. Biarlah firman Tuhan membawa terobosan baru bagi kami untuk melangkah menjadi pejuang-pejuang yang penuh dengan iman di dalam kehidupan ini. Berfirmanlah bagi kami ya Tuhan, karena kami telah siap untuk mendengar. Amin. Keluargaku yang diberkati Tuhan, surat Ibrani pasal 12 ayat 12 sampai 17 menjadi pemberitaan dan perenungan firman Tuhan yang menyatakan, sebab itu kuatkanlah tangan yang lemah dan lutut yang goyah, dan luruskanlah jalan bagi kakimu, sehingga yang pincang jangan terpelecok tetapi menjadi sembuh. Berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah, agar jangan tumbuh akar yang pahit, yang menimbulkan kerusuhan dan yang mencemarkan banyak orang. Janganlah ada orang yang menjadi cabul atau yang mempunyai nafsu yang rendah seperti Esau, yang menjual hak kesulungannya untuk sepiring makanan. Sebab kamu tahu bahwa kemudian ketika ia hendak menerima berkat itu, ia ditolak sebab ia tidak beroleh kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya, sekalipun ia mencarinya dengan mencucurkan air mata. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah orang yang membaca, merenungkan, serta melakukan firman Tuhan dalam hidup sehari-hari. Terpujilah Kristus. Haleluya. Keluarga yang diberkati Tuhan, syukuri apa yang ada. Hidup adalah anugerah. Tetap jalani hidup ini, melakukan yang terbaik. Jangan menyerah, jangan menyerah, jangan menyerah. Itu adalah sebuah lirik lagu dari sebuah band ternama di Indonesia, yang dimana kita belajar dari lirik lagu ini atau lagu itu, dimana lagu ini mau menyampaikan kepada pendengar untuk tidak menyerah menjalani hidup yang berat, tetapi semangat agar tetap bertahan hidup. Kalau tadi penyanyi itu mau mengingatkan kita atau pendengar lagu untuk tetap bertahan melalui lirik lagu, penulis surat Ibrani melakukan hal yang sama, di mana mengingatkan jemaat Kristen dalam konteks bacaan kita untuk tetap bertahan, tetapi bukan melalui lagu, tetapi melalui sebuah surat, yang dimana pembaca mau menyampaikan kepada jemaat Kristen pada saat itu untuk tetap mengingat bahwa anak-anak Tuhan memiliki pengharapan sorgawi karena karya Kristus yang sempurna dalam hidup mereka. Itu sebabnya penulis Ibrani mendorong jemaat pada saat itu yang berada dalam tekanan hidup karena pemerintahan kaisar yang menekan mereka untuk menyembah kaisar sebagai Tuhan. Tetapi hal itu bertentangan dengan kehidupan iman dan rohani orang Kristen pada saat itu.
Sehingga mereka sungguh berada pada tekanan karena memikul salib Kristus. Karena mereka percaya kepada Yesus Kristus. Sehingga penulis Ibrani mau menguatkan mereka agar mereka kuat bertahan dalam iman. Bagaimana caranya agar jemaat pada saat itu hidup kuat bertahan dalam iman? Bahkan kalau kita melihat judul bacaan kita, supaya bertekun dalam iman. Yaitu yang pertama, milikilah mental yang kuat. Dalam ayat 12 dikatakan, sebab itu kuatkanlah tangan yang lemah dan lutut yang goyah, dan luruskanlah jalan bagi kakimu, sehingga yang pincang jangan terpelecok tetapi menjadi sembuh. Ayat 12 ini merupakan kutipan dari nubuatan Nabi Yesaya, yang dimana dalam konteks Yesaya berbicara kepada orang-orang yang pada saat itu berada dalam tekanan hidup karena ekonomi, sehingga mereka berada dalam kelemahan dan kehilangan pengharapan. Tetapi di sini penulis mau mengingatkan kepada jemaat Ibrani pada saat itu untuk tetap memiliki mental, punya mental yang kuat. Dikatakan kuatkanlah, ya, perkuat dirimu, perkuat pemahamanmu, perkuat hidupmu yang kudus, ya, ketika menghadapi tantangan kehidupan yang berat yang berkaitan dengan kehidupan beriman. Bagaimana caranya? Kalau mau hidup kuat dalam iman, maka dekatkanlah diri pada Tuhan. Belajar lebih dalam lagi tentang kebenaran Tuhan. Renungkan kebenaran Tuhan itu lebih sungguh-sungguh di dalam kehidupan kita. Maka kebenaran Tuhan itu akan tertanam dalam hati kita, akan tertanam dalam kehidupan kita. Sehingga kebenaran firman Tuhan itu yang tertanam semakin mendalam dan semakin mengakar dalam kehidupan kita. Sehingga kita bisa kuat untuk dapat melewati tantangan-tantangan hidup. Apalagi konteks pada saat itu di mana hidup orang Kristen itu selalu dilihat, ya, sebagaikan hidup di dalam akuarium. Bedanya kalau orang ikan berada dalam akuarium, orang senang melihat. Tapi pribadi, sikap dan tutur kata kita juga belum tentu ketika kita melakukan sesuatu bisa menjadi hal yang baik. Bisa saja hal yang baik bisa menjadi hal yang tidak baik ketika kita bertemu dengan orang yang tidak menyukai kebenaran, orang yang tidak menyukai dengan kedisiplinan, orang yang tidak menyukai untuk taat pada firman Tuhan, ya. Sehingga dalam kehidupan orang-orang Kristen pada saat itu penulis mengatakan dengan mental yang kuat mereka tidak akan terpengaruh dengan apa yang dikatakan orang-orang pada saat itu tentang iman mereka. Sehingga mereka harus membangun kedekatan dengan Allah dan firman Tuhan itu betul-betul tertanam dalam hidup mereka, dan itu yang akan membuat mental mereka menjadi kuat dalam bertekun dalam iman mereka. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, dalam kehidupan ini bagaimana mental bisa kuat kalau di tengah-tengah kehidupan kita sebagai orang percaya untuk merenungkan firman Tuhan saja kita bermalas-malasan. Wah, nanti aja, ada waktunya, nanti saja. Ya, nanti buka Alkitab kalau ibadah hari Minggu saja. Itu kalau pergi ibadah Minggu, kalau nggak ingat. Nah, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, bagaimana bisa mempertahankan iman kita dari godaan di sekitar kita? Yaitu pelajari dengan sungguh kebenaran Tuhan. Sediakan waktu untuk Tuhan, itu akan memperkokoh fondasi iman kita kepada Tuhan. Sebab
tidak ada iman yang tiba-tiba kuat. Tidak ada iman yang tiba-tiba menjadi dewasa. Berarti membutuhkan proses yang hebat di dalam kehidupan kita. Sebagaimana tokoh-tokoh iman dalam pembacaan ibadah hari Minggu yang kita renungkan. Mereka melewati proses iman sehingga mereka berkenan di hadapan Tuhan. Maka kuatkanlah hidup kita, kuatkanlah tangan kaki kita agar kita tidak terpelecok dengan godaan-godaan di sekitar kehidupan kita. Ketika dikatakan kuatkanlah, berarti ada dorongan dalam diri kita untuk lebih mau mendalami firman Tuhan itu dengan sungguh-sungguh dalam hidup kita, sehingga mental kita, kedekatan kita dengan Tuhan menjadi satu kekokohan dalam perjalanan hidup kita untuk tidak menyerah dan tidak pernah gagal dalam hidup kita. Yang kedua yang kita pelajari dari firman Tuhan ini ada dalam ayatnya yang ke-14. Dikatakan, berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak ada seorang pun yang dapat melihat Allah. Ketika kita punya mental yang kuat, hidup dekat dengan Tuhan, maka hidup damai menjadi pilihan kita sebagai orang percaya. Hidup damai dengan semua orang. Damai bukan berarti tidak ada perbedaan. Justru di dalam damai, perbedaan-perbedaan yang ada, perbedaan pemikiran, perbedaan latar belakang, perbedaan budaya, perbedaan hidup kita disatukan sehingga menjadi damai dalam hidup kita. Maka binalah relasi yang baik dengan Tuhan dan dengan sesama kita agar kita dapat hidup dan menjadikan damai sebagai pilihan hidup kita. Ya. Jadi membangun relasi dengan Tuhan melalui perilaku kita, tutur kata kita, pola pikir kita, dan juga dengan sesama kita harus seimbang. Sehingga hidup itu menjadi sukacita iman. Ya. Jangan relasi kita dengan Tuhan sepertinya sangat baik, ya, rajin beribadah, ke gereja, tetapi relasi dengan sesama kita itu tidak baik. Saya katakan itu orang yang pura-pura. Orang pura-pura itu orang munafik, ya Bapak Ibu, seperti itu. Ya. Jadi ketika kita betul-betul punya relasi yang baik, maka punya sikap yang tidak pura-pura baik. Tetapi lihatkanlah perilaku hidup di sekitar kita. Tanggalkanlah ego kita supaya kita hidup dalam damai itu di tengah-tengah kehidupan kita. Orang yang punya relasi baik dengan Tuhan itu akan terlihat melalui sikapnya yang baik. Itu akan terlihat dari tutur kata yang tidak menyinggung perasaan orang, yang penuh dengan kesopan santunan dan sebagainya. Orang yang relasinya dekat dengan Tuhan, maka dia akan mau untuk hidup di dalam kekudusan dan tidak mencemarkan diri dengan hal-hal yang membuat ia akhirnya hidup di dalam pertengkaran, bahkan ego dalam hidup. Maka milikilah hidup damai dalam kekudusan itu. Karena orang yang hidup damai, dia akan berusaha hidup menjaga dirinya dan tidak hidup untuk meninggalkan kekudusan, sehingga ia dapat melihat Tuhan dalam setiap pelbagai kehidupannya dengan sesama. Yang ketiga, Bapak Ibu jemaat yang diberkati Tuhan, ayat 15 sampai ayatnya yang ke-17, bahwa mau dikatakan bahwa orang yang hidup damai, dia tidak punya akar pahit. Apa itu akar pahit? Akar pahit itu artinya kekecewaan, kemarahan yang dipelihara dalam hati. Kalau dalam bahasa Yunani, akar pahit itu pikria, yang artinya adalah sesuatu yang tajam, yang runcing, yang digambarkan dengan rasa iri hati, sakit hati, bahkan dengki dan tingkah laku yang keras. Dan itu akar pahit dapat melukai diri sendiri dan orang lain sehingga itu tidak menguntungkan.
Nah, hal ini terlihat di dalam diri Esau, ya. Di mana kita tahu Esau dia menjual hak kesulungan, ya, untuk mendapatkan perhatian dari Ishak dan Ribka. Kenapa? Karena dia iri melihat saudaranya Yakub begitu dekat dengan Ishak dan istrinya. Ya. Sehingga dengan demikian dia menjual hak kesulungan, karena nafsunya, karena keinginannya, karena kedengkiannya dia menjual hak kesulungan itu. Dan menurut Alkitab, ketika dia menjual hak kesulungan, maka itu adalah sikap yang merendahkan Tuhan. Karena Tuhan yang memberikan hak kesulungan itu dalam diri manusia. Sehingga orang yang demikian, orang yang hidup dalam akar pahit, bahkan ketika ia menyadari juga Esau, ketika dia menyadari perbuatannya, Tuhan menolak dia. Bahkan ia ingin memperbaiki kelakuannya, bahkan Tuhan juga tidak mau lagi melihatnya sekalipun ia mencucurkan air mata. Nah, kita belajar dari sini keluarga yang diberkati Tuhan bahwa di dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya, akar pahit itu jangan membuat kita kehilangan kasih karunia Allah dalam hidup kita. Tetapi hiduplah dalam pengampunan. Hiduplah di dalam pribadi yang senantiasa dapat menghargai kasih karunia Allah itu di tengah-tengah kehidupan kita. Agar kita tidak kehilangan kasih karunia Allah, tetapi ketika kita hidup di dalam kekudusan, melakukan firman Allah, melakukan perintah Allah. Karena dapat dikatakan bahwa hidup kudus itu keluarga yang diberkati Tuhan sebenarnya tidak sulit. Kalau kita mau melakukan perintah Tuhan dalam hidup kita, ya, hidup jujur, tidak dalam ego, tidak suka berbohong, ya, karena kita melihat Esau, dia menukarkan damai sejahtera dengan keinginan nafsu dalam hidupnya, dan itu menjadi fatal bagi dirinya. Bahwa orang yang bertekun dalam iman, dia tidak akan hidup dalam akar pahit, tapi dia akan hidup dalam kepedulian dengan sesama. Dia akan senantiasa mengampuni sesama, dan dia akan membangun kekudusan Allah karena dia tidak mau dirinya tercemar di tengah-tengah kehidupannya. Bapak Ibu jemaat Tuhan, kita adalah produk dari kasih karunia Allah, sehingga jangan sampai kita memiliki akar pahit dengan suami kita, dengan anak kita, dengan orang tua kita, dengan rekan sepelayanan kita, dengan kehidupan tetangga di sekitar kita. Tetapi mari tumbuhkanlah akar yang subur, akar yang penuh kasih, yang segar dan baik dalam hidup kita. Hidup jujur dan mengampuni orang yang mungkin memiliki akar pahit dengan kita. Atau bahkan sebaliknya, kita tidak memiliki akar pahit itu kepada orang lain. Tetapi hiduplah dalam kasih karunia Allah, sebab kita tidak hanya diberkati, namun hati dan hidup kita dijaga dengan perbuatan baik kita. Bapak Ibu, anak-anak opung yang diberkati Tuhan, tahun 2020 adalah masa yang berat untuk Indonesia, untuk dunia, bahkan untuk gereja. Kita mengalami saat ini masa-masa yang sulit. Tekanan-tekanan sejak bulan Maret sampai Oktober, ada begitu banyak pembatasan-pembatasan dalam gereja. Akan mungkin juga ada gereja-gereja yang ditutup, sehingga umat tidak bisa lagi untuk beribadah dan memuliakan nama Tuhan secara bersama-sama. Pandemi COVID-19 menjadi peringatan bagi kita sebagai orang percaya. Tahun 2020 menjadi tahun yang tidak terlupakan dengan pergumulan dan kesulitan yang ada, yang membuat kita tidak bisa berbuat apa-apa kecuali hidup dalam tatanan kenormalan yang baru. Tahun 2020 punya tantangan yang berat dan sulit bagi kita. Namun kita diingatkan sebagai orang percaya
bertekunlah dalam iman dengan miliki mental yang kuat dengan mendekatkan diri kepada Tuhan. Yang kedua, hiduplah berdamai dengan semua orang, hiduplah dalam kekudusan. Dan yang ketiga, hiduplah dalam pengampunan. Jauhkan akar pahit dalam hidup kita, sehingga hati kita tumbuh akar yang penuh kasih, sehingga kita dipenuhi dengan kasih karunia Tuhan dan kita bisa menjadi berkat bagi orang lain. Carilah Tuhan, setialah kepadanya, maka kita akan menjadi orang-orang yang dimenangkan. Roh Kudus memampukan kita. Amin.